Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل يوم من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayyuhal hudur al-baikillah rahimahullah, kita buka kitab Muraqil Ubudiyah. Ada yang mau baca aja? Belum ada. Halaman 8 baris ke 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah. Dari bawah 7. Oh iya. Kain dulu ya. Iya. Nah, kalau itu cetakan itu benar. Oh itu halaman 8. 8 ya? Halaman 8. Iya, halaman 8 baris ke 6 dari bawah. Nah, itu coba. Oh baca. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana billahi wa bihi wa ammazana bi asrifi billahi amin ya rabbal alamin. I'lam ayyuhas sa'il al-murid bil khair. Apa itu ada? Itu dari kain kulta. Kain kulta. Oh. Fa'in kultali fama bidayatun al-bidayah allati yakarotha sabikon di ajrabi biha di ujariba li ujariba biha nafsi al-amaratu wa ghairuha fahal taqabbalaha au tolaha tulha fa'aqulu laka i'lam ayyuhas sa'il al-muridu lil khair anna bidayataha ayil hidayata zahiratun at-taqwa wa nihayatuha batinatu taqwa fala aqibata ay la ghanimata illa bitaqwa wala hadiya wala huda.
Nggak ada harokatan dia. Kalau nggak ada pokoknya bebas kan. Enaknya nggak ada harokatan begini. Enak Sah-sah juga. Sah aja. Ini emang ngikutin film movie nggak ada harokatan. Iya. Airysyadun illa lil muttaqina ayil mutasaf mutasofina bitaqwa Iya terus. Fa in qulta fa in, dan jika qulta engkau berkata, maksudnya berkaitan dengan tanya. Fa in qulta fa in, dan jika qulta engkau berkata, engkau bertanya li kepadaku, fama lalu apakah hidayatul hidayati, permulaan hidayah itu. Jadi kalau ada orang nanya hidayah itu permulaannya apa sih? Alladzi, yang mana kata yang telah engkau sebutkan, ha pada hidayatul hidayah sabiqun, yang telah lampau. Bertanya untuk apa? Liujar riba, agar aku mencoba, agar aku ngetes, maksudnya gitu, ngetes. Liujar riba, agar aku mencoba jajal biha dengan hidayah tadi, biha dengan bidayatul hidayah tadi, nafsi pada nafsuku al-amaroti, yang mengarahkan pada keburukan. Ini nafsu al-amarah bisu, yang semalam kita bahas di sana di saung mutadin. Nafsil amaroti al-amaroti, yang bersifat mendorong keburukan, wa ghairiha, dan selainnya, artinya selain nafsul amarah. Nah, semalam kita bahas nafsu ada tujuh. Permulaan hidayah itu apa sih? Mau usah tes nafsu saya ada 7 itu. Kan semalam dimulai dari amarah bis, nafsu al-amarah bisu, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul murdiyah, nafsul kamilah. Ada 7. Apa permulaannya? Mau saya coba itu 7 nafsu itu. Coba kira-kira gitu. Ini kalau ada murid, ini murid cerdas sudah nanya begitu. Wa ghairi, dan selain nafsu amarah bisu, fahal, maka apakah takbali, akan menerima nafsu itu, nafsu amarah tadi dan yang lainnya. Takbalu, akan menerima apa al-amaratu wa ghairuha, ha pada bidayatul hidayah. Automatilu, atau akan mengabaikan, atau tumatilu, akan mengabaikan apa itu nafsu amarah dan ghairuha, ha pada bidayatul hidayah. Sama jajal nafsu, tak suruh tanding sama hidayah. Kira-kira nafsu amarah itu tunduk apa ngelawan? Nah, kira-kira itu. Mari kita kajian gitu. Nafsu itu kerjanya ngelawan. Fa'aqulu, maka aku katakan, artinya aku jawab laka kepadamu begini, kata Imam Ghazali, I'lam ketahuilah ayyuhas sa'il, wahai sang penanya, al-muridu, orang yang mencari, lil khairi, pada kebaikan. Wahai kamu yang nanya, kamu orang yang lagi cari kebenaran, kebaikan, ini jawabannya. Anna bidayataha, bahwa permulaan hidayah, anna bidayataha, bahwa permulaan hidayah, kayak al-hidayah, hanya ini domir pada ta'udu ila al-hidayah. Anna bidayataha, bahwasanya permulaan hidayah, kayak al-hidayah, itu zahiratut taqwa, dohirnya ketakwaan. Maksudnya dohirnya ketakwaan itu bentuk perilaku dohir yang menunjukkan seseorang itu melakukan ketakwaan. Jadi bukti bahwa orang itu sudah pada track hidayah secara dohir, yaitu melakukan amal-amal yang menunjukkan amal ketaatan, amal ketakwaan. Misalnya sholat, orang sholat kan dohirnya dia sholat, berarti orang ini dapat hidayah karena mau sholat. Sebab ada orang misalnya
saya muslim, KTP-nya muslim tapi nggak sholat, berarti dia nggak dapat hidayah untuk sholat. Berarti dia belum mengawali trek hidupnya pada trek ketakwaan yang semestinya diraih oleh setiap orang yang ingin mendaki dekat dengan Allah. Jadi permulaan hidayah seseorang itu akan dilihat secara zahir. Kasat mata itu kelihatan dari perilaku ketakwaan. Makanya dikatakan anna bidayataha zahiratu taqwa. Ketakwaan yang dilakukan secara zahir. Wa nihayatuha, dan akhir dari hidayah itu, wa nihayatuha, dan akhir dari hidayah itu apa? Batinatut taqwa, batinnya ketakwaan. Artinya ketakwaan yang ditunjukkan atau diwujudkan dalam bentuk batin. Jadi amal ketakwaan itu ada amal zahir, ada amal batin. Orang kalau sekedar sholat dia baru menunjukkan hidayah secara satu sisi, yaitu zahirnya saja kelihatannya orang sudah dapat hidayah karena udah mau sholat, udah mau ngaji. Tapi apakah kesempurnaan hidayah sudah melekat pada diri? Ntar dulu dilihat apakah batinnya juga takwa. Ketakwaan batin itu ya orang kalau sholatnya berarti dia ikhlas, kalau ngaji ya tulus, kalau sedekah ya nggak riya, itu batinnya berarti. Dohirnya ngasih, batinnya ikhlas. Dohirnya sholat, batinnya ikhlas. Jadi dua aspek. Sehingga dari aspek takwa secara dohir itu permulaan. Tapi ujungnya bahwa orang itu sejatinya sudah meraih hidayah secara paripurna adalah ketika sudah mampu ketakwaan itu meliputi, menyelusup dalam batin. Batinnya juga ketakwaan. Itu endingnya. Maka fala akibat, maka tidak ada hasil. Akibat itu hasil. Aila ghanimata, maksudnya la ghanimata, tidak ada hasil yang ditemukan, yang didapatkan illa kecuali bittaqwa, ya, kecuali dengan takwa. Wala huda, dan tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, ya. Ay rosyad, ay maksudnya rosyad bimbingan. Jadi hidayah itu artinya ya rosyad, bimbingan. Jadi mengartikan hidayah tidak selamanya dikonotasikan bahwa hidayah itu untuk orang jahat, enggak. Karena hidayah itu kan ada hidayah minal dhalalah, ada hidayah itu taufik. Hidayah itu al-hidayah minal dhalalah itu hidayah yang diraih oleh orang yang dulunya tersesat. Dulu kafir masuk Islam namanya dapat hidayah. Lagi tak lupanya orang muslim juga belum dapat hidayah, misalnya ngaji mengaji, sholat maka enggak, berarti dia belum dapat hidayah sholat, padahal ngajinya rajin. Ngaji mengaji tentang sedekah, tentang zakat, tapi dia bakhil, berarti belum dapat hidayah untuk bersedekah, berzakat. Lah, hidayah yang dimana? Bimbingan untuk menjalankan sesuatu yang diridhai Allah. Itu namanya hidayah atau rasyad. Nah, wala huda, dan tidak ada hidayah, tidak ada bimbingan illa kecuali lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya al muttasawwifina, orang-orang yang berdisifati atau memiliki sifat. Ini bisa al muttasawwifina. Maksudnya al muttasawwifina, orang-orang yang memiliki sifat bertakwa dengan ketakwaan. Artinya apa? Hidayah tidak akan diraih kecuali orang-orang mutakin. Maknanya hidayah itu tidak datang sekonyong-konyong, tapi perlu by proses, baik prosesnya secara zahir maupun batin. Kalau kita ingin didapat bimbingan Allah dalam kehidupan kita, ya rajinlah sholat secara zahir, nanti dibimbing sama Allah hidupnya. Ya rajinlah nata hati, nanti dibimbing sama Allah. Ini orang ngakul pengen dibimbing Allah, sholat kagak, artinya pengen dibimbing Allah, gak ketemu. Mutakin dulu. Jadi takwa itu adalah jurus yang jurus yang harus ditempuh oleh orang yang mengharapkan hidayah. Makanya kenapa di dalam sholat misalnya, kita di dalam sholat saja ada hal yang istimewa yang jadi sirrul asrarus sholat. Sholat itu
La sholata liman la fatihatalah. Sholat itu tidak dihitung, tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Artinya dalam 17 rakaat sholat yang kita baca Fatihah. Coba kita renungkan di dalam satu ayat Fatihah yang berarti kita ulang 17 kali apa? Kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina kan artinya berilah kami hidayah Allah. Bayangkan orang yang ingin dapat hidayah saja dia harus sholat 17 rakaat 5 waktu dengan 17 rakaat, dan setiap rakaat dia minta terus menerus, ya Allah bimbing saya. Bayangkan, berarti orang kalau sudah sholat setidaknya orang itu setidaknya at least dia sudah meminta bimbing. Nah ini orang nggak sholat, kapan minta petunjuk dari Allah? Sholat kagak, terus kapan dia baca ihdinas siratal mustaqim? Belum tentu dia baca. Atau dia duduk, ya Allah bimbing saya baca jadi orang soleh. Sholat mah kagak. Ya kan nggak nyambung. Nah, betapa pentingnya bagi kita meminta hidayah melalui suratul Fatihah di satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami hidayah, berilah kami bimbingan. Nanti kan ada yang nanya, loh kamu muslim kok minta hidayah, emang kamu orang kafir? Loh, hidayah bagi seorang muslim yang sudah mendapatkan hidayah keislaman terus minta lagi hidayah, itu namanya al-hidayah alal hidayah, hidayah di atas hidayah. Berarti apa? Tidak cukup kita mendapat hidayah sebagai seorang muslim saja, tapi kita perlu mendapatkan hidayah dari semiring bimbingan bagaimana keislaman kita juga ditunjukkan kita istiqomah menjalankan syariat Islam itu bukan hanya nama. Lalu untuk bisa menjalankan syariat Islam seperti sholat dan kewajiban lainnya perlu bimbingan. Betapa banyak orang yang kemudian sudah dapat ilmu ya, ngaji, ilmu tentang puasa misalnya, diajarin puasa Senin Kamis. Oh, puasa Senin Kamis itu sunnah, puasa awal bulan sunnah, puasa ayamul bid sunnah. Ngerti udah ilmunya, tapi seumur umur gak pernah jalanin. Ya karena memang dia nggak minta bimbingan dari Allah. Ya Allah gimana caranya saya biar jalanin puasa? Emang ngaji mulu, malu saya. Ngaji mulu ilmunya dapat jalanin kan. Untuk bisa jalan itu minta sama Allah. Biar dimudahkan jalan agar bisa membiasakan puasa. Memang sunnah saja. Yang puasa sunnah aja males, apalagi tirakatan gitu ya. Berapa 21 hari. Senin Kamis saja KO. Maka perlu, artinya ada sebuah proses. Istiqomah itu latihan. Istiqomah itu sebenarnya latihan agar disiplin dan khusyuk. Nggak mungkin tiba-tiba orang jadi soleh terus rajin puasa kalau nggak dilatih. Rajab mulai Syahrullah, Rajab diajarin puasa 10 hari pertama, oke. Sya'ban ujungin lagi nanti latihan puasa. Makanya kalau Ramadan enteng karena Rajab udah latihan puasa, Sya'ban udah sering puasa, Ramadan enteng. Kemarin coba Rajab nggak pernah puasa, Sya'ban belas nggak puasa, tahu Ramadan hari pertama, taruh lagi yang hari pertama itu kaget gitu, nggak puasa terus suruh puasa walaupun wajib gitu. Tapi kalau dari kemarin biasa puasa pasti enggak. Oh iya, berarti hidayah itu hanya akan melekat, kata Imam Ghazali, tidak ada yang namanya hidayah itu turun jatuh melekat illa lil muttaqin, kecuali kepada Allah. Jadi orang yang setidaknya secara zahir sudah menjalankan ketakwaan kepada Allah, apalagi batinnya itu dijamin hidupnya akan selalu dibimbing Allah. Nah, itu 9. Wa taqwa, dan adapun takwa, ini pengertian takwa sangat sederhana. Wa taqwa, dan adapun takwa itu ibaratun adalah ungkapan. Ibaratun adalah ungkapan tentang apa? An imtithali, tentang melaksanakan atau mengikuti. An imtithali, ungkapan tentang mengikuti, menjalani, tunduk. Maksudnya apa? Iqtida'in, menjalankan ketundukan kita namanya. Pada apa? Awamirillahi, pada perintah-perintah Allah. Jadi ketakwaan itu sebuah
definisi yang mengungkapkan tentang sisi yang pertama adalah sisi tentang ketundukan kita untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Yang kedua wajtinabi, dan menjauhi. Kalau pertama itu imtisal, ketundukan atau melaksanakan, mematuhi. Sedangkan aspek yang kedua apa? Wajtinabi, menjauhi dan menjauhi nawahi, seluruh larangan-larangan Allah. Jadi ketakwaan itu intinya dua, satu aspek yang bersifat ketundukan terhadap perintah Allah, yang kedua aspek menjauhi segala larangan Allah, ai manahi, seluruh larangan-larangan. Nah, ini kalau kita terjemahkan, kalau begitu itu apa? Takwa itu artinya menjalankan syariat Allah. Titik. Loh, kok syariat Allah? Iya, karena syariat Allah itu kalau dibedah secara umum itu isinya cuma dua. Syariat Allah itu kan cuma dua. Kalau nggak perintah pasti larangan. Yang perintah sholat, zakat, puasa itu perintah. Yang larangan mabuk, judi, zina, larang semua. Selain itu yang nggak ada. Larangan yang mengikat namanya perintah yang mengikat namanya wajib, perintah yang tidak mengikat itu namanya sunnah. Perintah kan dua-duanya. Larangan yang mengikat namanya haram, yang tidak mengikat namanya makruh. Sama-sama larangan kan? Dua. Ada satu diperintah kagak, dilarang kagak, namanya mubah. Makanya hukum itu ada 5 jenis, hukumnya 5, dikerucutkan cuma 2, perintah maupun larangan. Yang mubah itu ya makan, tidur, jalan-jalan, itu mubah. Kan nggak ada makan itu wajib. Coba kalau makan wajib, coba yang sehari nggak makan dosa itu. Kalau makan wajib, coba makan dilarang. Yang banyak madang dosa kebanyakan itu. Makanya madang itu ubah, mau makan kayak mau kakak, asal ngukur diri aja, lapar makan, udah kenyang berhenti, jangan makan mulu. Mubah, tidur ya mubah, mau tidur silakan, nggak tidur sakit silakan. Coba kalau tidur dilarang, dosanya banyak banget, udah tidur mulu. Coba kalau tidur diperintah, dosa saya banyak banget, jarang tidur. Gawat saya. Ya, karena jadi ada yang perintah, ada yang dilarang, ada yang tidak berperintah, tidak bertulang mubah. Jadi ketakwaan itu kalau dikata ibarat pun sebuah ungkapan istilah menggambarkan tentang aspek perintah dan aspek larangan, berarti menggambarkan ketakwaan itu sejatinya ya syariat sendiri, menjalankan syariat Allah. Itu kesimpulannya. Sama sebagaimana Finus Khotim di dalam satu catatan kitab. Jadi itu satu catatan kitabnya, kalau kita bedah kita klasik model begini nih. Kalau orang bilang kitab ini yang penjelasan definisi atau pengertian takwa umumnya begitu. Oh di kitab mana enggak? At-taqwa huwa atau dia imtithalu awamirillah wa sinabuna. Udah pengertian dasar takwa begitu. Wasumia dalika, wasumia dan dinamakan dalika yang demikian itu takwa dengan kalimat takwa. Jadi orang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang demikian kok disebut atau diistilahkan dengan sebutan takwa, li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu yaqi, akan menjaga, akan melindungi, maksudnya yahfadhu, menjaga. Jadi tadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah akan menjaga siapa? Sahibahu, orang yang mengerjakannya, orang yang memilikinya, orang yang melakukannya. Dijaga dari apa? Minal mahaliki, dari kehancuran, dari kerusakan ad-dunyawiyah, yang bangsa duniawi, wal ukhrawiyah, yang dan bangsa ukhrawi. Karena memang ketakwaan itu sejatinya, hakikatnya, faidahnya adalah ketakwaan itu akan membentengi orang yang bertakwa dari segala bentuk kehancuran baik dunia maupun akhirat. Ya, orang kalau bakhil itu kan melanggar ketakwaannya. Dunia udah hancur, kenapa juga disumpahin tetangga emang nggak hancur apa? Mudah-mudahan bangkrut itu. Orang pada nyumbang orang bakhil, belum lagi di akhirat dituntut sama Allah, hancur dia, rusak.
ketimbang bakhil doang. Orang minuman khamr berarti kan melanggar ketakwaan, yang nggak dijaga oleh Allah. Coba kalau orang nggak mau minum, coba dijaga akalnya nggak rusak. Ada mobil lewat, sadar orang mabuk. Coba kalau orang mabuk, mobil lewat kita tahu tubruk dia mati, dunia aja udah hancur. Kenapa? Karena dia nggak mau takwa. Jadi ketakwaan itu waqayati wiqayatan kalau bahasa tasrifnya, waqayati wiqayatan, ittaqayati tuqayatan atau tuqatan. Jadi takwa itu secara lugawi itu, kalau tadi kan secara manawinya itu imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kalau lugawinya secara etimologisnya itu takwa itu penjagaan. Jadi orang yang bertakwa dijaga oleh Allah dunia maupun akhirat dari segala bentuk keburukan dan kehancuran. Kenapa disebut takwa? Karena demikian itulah yang akan menjaga manusia dari segala bentuk kehancuran. Fahuma, dan keduanya, kedua unsur tadi, unsur takwa tadi, maksudnya apa? Al-imtithal, mengikuti, mengerjakan, wal istinabu, dan menjauhi atau mencegah diri. Qismani, dua bagian. Jadi ada dua unsur di dalam takwa yang itu menjadi perhatian para ulama untuk kemudian dijabarkan. Jadi keduanya ada dua bagian, dua unsur dari ketakwaan. Wah, dan inilah litanbih, untuk peringatan, untuk pelajaran. Aku kata muallif, usyiru, menunjukkan, usyiru, aku menunjukkan, ilaika, kepadamu, bijumalin, secara global, atau bijumalin dengan gamblang, bijumalin dengan gamblang. Jumalin itu kalimat ini, jumalin. Ini ada sedikit penjelasan secara lugawi. Bi fathil mimi, mimnya di fathah, jumal. Jadi bukan jum, kan aslinya jumlatun. Kalau mufrad itu jumlatun, kalau jamak jumalun. Jadi mimnya jadi fathah. Jadi bi fathil mim, jam'u jumlatin, jamaknya kalimat atau lafaz jumlah. Jadi mufradnya jumlatun, jamaknya jumalun. Kalau kalimatun, jamaknya kalimatun. Ini jamaknya jamak taksir. Bi fathil mim, jumal itu jamak dari kata jumlatin. Disukuniha, dengan sukunnya huruf mim. Kalau mufrad itu jum, makanya disebut jumlatun. Kalau jamaknya jumalun. Nah, ini sederhana, tadi udah lugawi saja. Mukhtasaratun, secara ringkas, mukhtasaratin, bijumalin mukhtasaratin, dengan ungkapan kalimat atau untian kata, mukhtasaratin yang ringkas, yang sederhana. Mujazatin, maksudnya mujazatin, ringkas. Fil ibarati, di dalam untayan kata. Ibarat itu adalah untayan kata. Min dhahiri ilmi taqwa, min dhahiri, dari sisi zahirnya, ilmi taqwa, ilmu ketakwaan, fi hadaini, di dalam fi hadaini ismaili, pada kedua bagian ini jami'an, secara keseluruhan. Wahua, dan itu, jadi beliau ingin meringkas penjabaran tentang esensi atau substansi dasar dari proses melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu. Beliau ringkas dalam sebuah kesimpulan, ya. Wahua, yaitu apa? Adabun, etika, ya. Bahwa adabun, bahwa yaitu adabun, etika, adab moral, fitoati, di dalam ketaatan. Itu unsur pertama adalah adab di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wa adabun
dan adab etika akhlak fitar fil ma'asi, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi ada dua nanti, jadi masing-masing itu nanti dibedah. Karena unsur pertama itu imtithalu awamirillah, maka beliau nanti menguraikan tentang bagaimana sih adab menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah Allah juga cara melaksanakannya pakai adab. Kenapa sholat pakai adab, wudhu pakai adab, puasa pakai adab. Ada etikanya, ada tata caranya. Tidak main asal, hanya sholat nggak boleh asal sholat, puasa nggak boleh asal puasa, mesti ada adab dan tata caranya. Sama dengan yang kedua, ketika bicara tentang aspek meninggalkan larangan Allah, itu juga ada pun fitar fil ma'asi, ada caranya kita meninggalkan meninggalkan larangan Allah. Misalnya, bagaimana sih kalau kita disodorkan atau dikasih uang syubhat? Kalau dikasih uang haram itu juga ada adabnya, cara meninggalkannya. Jangan main di, misalnya ada orang masuk duit itu main tendang sah, kurang aja nanti ngasih uang haram, ada adabnya juga. Wa ulhiqu, dan menambahkan siapa aku, wa ulhiqu, dan menambahkan siapa aku, atba'u, mengikutkan siapa aku, utbi'u, maksudnya utbi'u, aku mengikutkan itu menambahkan. Qisman, pada bagian salisan yang ketiga. Apa bagian ketiga? Wa huwa, yaitu adabus suhbah, etika bergaul. Jadi gini, bicara takwa itu beliau memberikan rincian, nanti bagian takwa itu akan ada bicara tentang adab-adab menjalankan ketaatan satu, kedua adab-adab meninggalkan larangan dua. Tapi ternyata bukan cuma dua, beliau tambahkan satu lagi, adab dalam bergaul. Maksudnya gini, sekuat-kuatnya kita rajin sholat, tapi kalau gaulnya sama tukang mabuk, lama-lama bisa jadi tukang mabuk kita. Nah, itu penting. Makanya itu juga nanti diajarkan adabus suhbah. Hanya kenapa orang agar takwanya terjaga, bergaulan dengan orang soleh itu akan terjaga. Pengen jadi orang mutakin tapi gaulnya orang blek semuanya, ya mimpes nanti ketakwaannya, tergerus nanti dengan pergaulan yang, makanya nanti wajulasa, teman-teman gaulmu itu harus orang-orang solihun. Sudah ada hadis. Bahwa yang ketiga apa? Ada usuh, adab bergaul. Liyasiro, sehingga menjadilah, liyasiro, kurang titik ketika di buku saya, maksudnya liyasiro, sehingga menjadilah apa itu hadal kitab ini jami'an, komplit. Komplit, jadi cakupannya komplit. Maksudnya komplit li jami'il muamalati, terhadap semua, jadi mencakup apa? Li jami'il muamalati, terhadap seluruh muamalah, pergaulan atau hubungan. Li jami'il mencakup li jami'il muamalati, semua hubungan. Dengan siapa? Pertama ma'allah ta'ala, hubungan dengan Allah, wa ma'al khalqi, dan hubungan dengan makhluk. Ini nanti menjadi sebuah catatan. Ternyata ketakwaan itu kalau dihitung jenisnya, unsurnya dua, ya. Kalau menghitung jenis, unsurnya dua, unsur perintah dan larangan. Tapi nanti pada prakteknya terkait dengan jenisnya, hakikatnya, maka hakikatnya takwa ini adalah adab. Semalam kita bilang akhlak, adab. Adab siapa? Kepada siapa? Ya adab kepada Allah dan juga adab kepada makhluk. Karena syariat itu dua. Syariat itu hablum minallah, sholat itu hablum minallah, ya, puasa hablum minallah. Tapi ada juga yang nanti hablum minannas, ibadah tapi hablumnya minannas. Sedekah itu ibadah tapi manfaatnya untuk orang horizontal manusia saja, itu hablum minannas. Bergaul dengan orang juga hablum minannas. Jadi ketakwaan kalau dia dari
esensinya adalah adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Dilihat dari jenisnya adalah terkait perintah maupun larangan. Sehingga kitab ini di tangan beliau yang sesimpel ini ternyata mencakup seluruh aspek pergaulan manusia baik dengan Allah maupun dengan makhluk. Mughniyan yang mencukupi apa ini kitab maksudnya cukup dari mana? Anil kutubi, dari kitab-kitab lain. Jadi cukup kitab ini. Kalau ngaji kitab ini tuntas ya sebetulnya cukup. Dari kitab-kitab lainnya, allati yang mana lam tadkur tidak menyebutkan apa itu kutub, kitab-kitab itu tidak menyebutkan apa ahad hadil aksar pada salah satu dari pembagian ini, salah satu yang 3 ini. Juga ada kitab lain ini, kan kita banyak sekali. Ketika bicara takwa, ada yang sangat sederhana, nggak menyebutkan tentang adab menjalankan ketaatan, adab menjauhi larangan, adab bersuka, enggaknya. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, udah segitunya. Sementara di sini dikasih penjelasan detail bahwa menjalankan perintah Allah ada adabnya, menjauhi larangan Allah adabnya, kemudian ditambah tata cara menjaga ketakwaan itu dengan etika bergaul. Nah, sehingga kalau membaca kitab ini tuntas, ya sebetulnya nggak perlu kebet-kebet buku-buku yang ono itu. Kitab-kitab yang di sana tidak disebutkan tentang 3 penggolongan jenis tadi. Tapi kalau kita ngaji kitab ini ya ini lebih keren. Kenapa? Ihya lebih komplit. Tapi mau mengaji Ihya, ya. Ngajinya 6 tahun belum tentu khatam. Ya. Kalau ini kan cepat nggak tipis. Ada dibandingkan kitab-kitab sejenis ini termasuk lebih komplit. Ada juga misalnya kitab ini kan murah-murah ya. Kitab misalnya ada yang sejenis yang hampir sama itu Minhajul Abidin, itu juga agak komplit. Kalau itu dibaca ya sama, mendapatkan syarah penjelasan semacam itu. Kemudian beliau mengawalinya al-qismul awal. Nah, ini tadi pendahuluan ini baru masuk. Al-qismul awal, bagian yang pertama. Dari apa? Min kismai, dari 2 bagian makna takwa, daripada makna takwa. Apa itu? Ya fitaati, di dalam ketaatan. Kan bagian pertama dari ketakwaan itu kan menjalankan perintah Allah, artinya ketaatan. I'lam, ketahuilah anna awamirallahi ta'ala. I'lam, ketahuilah bahwa anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya awamirallahi, perintah-perintah Allah Ta'ala itu naw'ani, ada 2 jenis. Sebelum kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita disuruh mengidentifikasi dulu jenis-jenis perintah Allah. Perintah Allah itu ada 2 jenis. Yang pertama faraidu, kewajiban-kewajiban, perintah yang sifatnya wajib, yang tadi katakan. Perintah ini mengikat, maka namanya fardu wajib. Wa nawafilu, dan kesunahan-kesunahan. Nah, itu masuk kategori perintah. Jadi perintah itu ada 2, yang fardu ada sama yang sunnah. Fal fardu, adapun yang wajib, jadi perintah yang wajib. Fal fardu, dan adapun yang wajib itu ra'sul mali, modal dasar. Asluhu, sumbernya. Jadi modal itu ya, namanya modal kan awal ya. Sumber dasarnya ya modal namanya. Kayak orang dagang harus punya modal. Kefarduan itu modal dasar seorang mukmin untuk dapat pahala dari Allah. Sebelum nyari yang lain-lain, ambil dulu yang fardu, karena fardu itu modal dasarnya. Jangan ngomongin sunnah kalau fardunya belum, kira-kira gitu. Modal dasar. Asluhu, maksudnya asluhu, landasannya, sumber aslinya. Wahuwa, dan itu yang namanya modal tadi, rasul mal tadi atau al fardu tadi. Wahuwa, dan al fardu rasul mal tadi itu aslu tijarati, modal perdagangan.
Ini berarti analogi, kiasan, perumpamaan. Laksana orang dagang, kalau dagang itu modalnya uang, nah gitu ya, modalnya salah satu modal uang. Padahal kan modal dagang nggak harus uang, ada modal tempat gitu ya. Laksana dagang di mana pedagang itu modalnya uang, tapi kalau ketaatan modal dasarnya bukan uang, tapi modal dasarnya adalah seluruh perintah-perintah Allah yang wajib yang itu harus dimiliki oleh setiap muslim, baru dagangannya untung nanti. Artinya seperti orang dagang, dia akan untung di hadapan Allah. Wabihi, dan dengan modal itu, dengan modal dagang itu, tahsulu, akan tercapai, akan terwujud apa itu an-najatu, keselamatan dari apa, minal mahaliki, dari kerusakan-kerusakan. Ini nanti saya ingin tarik sebuah analogi ini pada sebuah ayat. Loh, kok urusan agama kok jadi urusan dagang? Loh, dipikir dagang cuma urusan dunia, akhirat juga urusan dagangannya. Kita boleh berdagang dengan Allah, boleh hitung-hitungan sama Allah, tapi sepanjang itu urusannya akhirat. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa atuz zakah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu kata Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat wajib kan, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, zakat ya, berzakat berarti sirron, baik secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, wa alaniyatan, maupun terang-terangan. Kan ada orang zakat terang-terangan ya kan, ada sembunyi-sembunyi. Ulaika, mereka itu orang yang melakukan tiga perkara kata-kata ini, yarjuna tijarah, sejatinya itu mereka mengharapkan sebuah perniagaan dengan Allah, dan jabut, perniagaan yang tak akan pernah ada ruginya. Dihitung tijarah ini, dihitung niaga. Sholat itu niaga dengan Allah. Kenapa? Kalau dia sholatnya benar, modalnya cukup, dapat untung, untungnya kan pahala dari Allah. Pasti kalau dapat pahala dari selamat dunianya, selamat akhiratnya. Nah, makanya menjalankan syariat Allah itu bisa dianalogikan dengan sebuah perniagaan, perdagangan yang ada keuntungan yang bisa diraih. Nah, keuntungan tentunya keuntungan beragama itu tidak menghitung untung dari sisi material, tapi dilihat dari sisi maknawi. Keuntungannya apa maknawinya? Dia akan selamat dunia maupun akhirat, kan untung berarti. Itu kalau bicara tentang kefarduan. Jadi kefarduan itu diibaratkan seperti modal pokok orang berniaga. Dia akan dapat keuntungan. Untuk keuntungannya adalah terhindar dari segala bentuk kerusakan. Wanaflu, dan sedangkan kesunahan, kesunahan ini huwa, yaitu kesunahan tadi, ar-ribhu, keuntungan itu sendiri. Jadi kalau fardu itu modal pokoknya, sunnah itu bonusnya, keuntungan ya. Wabihi, dan dengan kesunahan itu apa? Al-fauzu, kemenangan, kejayaan, kebahagiaan, al-dhufru, keselamatan, kemenangan. Menang dengan apa? Bidarajati, dengan derajat-derajat, tingkatan-tingkatan kemuliaan. Jadi nanti orang ini kalau sekedar dagang, kalau dagang dengan modal, sekedar dengan modal pokok, maka dia akan mendapatkan keuntungan dasar. Tapi kalau dia dengan nambahin aksesorisnya, tambahan-tambahan, maka dia akan dapat keuntungan tambahan. Nah, keuntungan tambahan dari yang dilakukan melalui perkara-perkara sunnah itu sifatnya kepada apa? Pencapaian derajat tingkat kemuliaan. Orang melakukan sholat wajib semuanya derajatnya sama,
Tapi kan tidak semua orang sholat wajib mengerjakan sholat tahajud kan. Yang 10 orang melakukan sholat fardu semua, tapi yang sholat tahajud cuma 3 orang. 3 orang ini derajatnya lebih mulia dari yang 7 tadi, meskipun sama-sama melakukan sholat fardu, tapi yang 7 tadi nggak mengerjakan tambahan. Nah, tambahan sholat sunnah misalnya, tambahan amalan-amalan sunnah itu bonusnya adalah rajin tahajud, rajin duha, rajin qiyamul lail, rajin baca macam-macam zikir. Itu bonus untuk dirinya yang tidak didapat orang lain. Apa? Dia akan mendapatkan pangkat derajat kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak menjalankannya. Makanya dikatakan al-fauz bid-darajat, akan mendapatkan hadiah berupa derajat pangkat kemuliaan. Wa hiya at-tabaqatu, dan derajat kemuliaan itu at-tabaqatu bertingkat-tingkat, minal marotibi, dari berbagai macam tingkatan. Ya, ada tingkat yang bawah, tingkat menengah, tingkat atas. Contoh misalnya orang rajin duha, duhanya 2 rakaat. Ada orang rajin duha, duhanya 6 rakaat. Masa 2 sama 6 sama tingkatannya? Kan enggak. Atau ada orang rajin sunnah cuma duha doang. Tapi ada orang yang duha iya, tahajud iya, tasbih iya. Masa mau sama derajatnya? Kan nggak mungkin. Makanya derajat itu nanti tingkatannya berbeda. Dilihat dari sebagaimana volume atau frekuensi orang itu menjalankan bentuk-bentuk kesunahan. Jadi kesunahan sekali lagi adalah bonus tambahan dari yang wajib, dan bonusnya adalah berupa pencapaian pada tingkat derajat kemuliaan yang ini kemudian tingkatannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Qala, bersabda siapa Rasulullah, siapa sallallahu alaihi wasallam, nikahnya Rasulullah bersabda, yaqulu berfirman siapa Allahu, Allah tabaraka ay tazayyada ihsanuhu. Tabaraka ay maksudnya tazayyada, yang selalu bertambah, yang selalu meningkat, selalu naik. Apa itu ihsanuhu? Kebaikannya Allah. Jadi kan Allahu tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu ada maknanya. Allah tabaraka itu Allah itu memang kebaikannya selalu bertambah untuk makhluknya. Enggak ada. Kalau manusia kebaikannya kadang berkurang. Kalau Allah enggak, keberkahannya Allah limpahkan terus-menerus bertambah untuk makhluk. Wa ta'ala, jadi tabaraka Allah yang maha memberkahi kalau bahasa kita. Tabaraka Allah yang maha memberkahi, maksudnya tazayyad dan menambahkan siapa Allah ihsanahu pada kebaikannya Allah. Wa ta'ala, Allah ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ala itu artinya dan yang maha luhur. Ta'ala itu artinya mahlur, cuman makna lugawinya maksudnya luhur itu, Allah itu luhur itu kan mulia berarti. Allah udah paling tinggi kan mulia kan. Maksudnya tanazzaha amma la yaliqu bihi. Tanazzaha, Allah terlebih bebas, Allah luput amma dari apa-apa la yaliku yang tidak pantas, apa itu mah bihi bagi Allah. Jadi Allah disebut maha suci, maha luhur karena Allah itu tersucikan dari segala bentuk yang tak pantas untuk Allah. Allah lemah nggak mungkin, Allah pelit nggak mungkin, Allah buruk nggak mungkin. Makanya kalau orang buruk mungkin banget, orang pelit bisa banget, tapi Allah enggak. Makanya Allah Ta'ala yang paling luhur, yang paling mulia, karena Allah terhindar dari segala bentuk sifat kurang atau sifat lemah. Tanazzah. Ayat fil hadisil qudsi, maksudnya ini kalam, di mana kalam Allah itu fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu bedanya dengan Quran apa? Kalau Quran itu kalamullah yang termaktub dalam Quran, Al-Quran dalam ayat, tetapi kalau kalamullah yang tertuang melalui lisan Rasulullah itu namanya hadis qudsi. Maka Rasulullah sering bilang, sahabatku, Allah itu dawuh begini. Itu hadis qudsi. Kalau mencatut nama Allah dalam hadis Rasulullah berarti hadisnya qudsi. Fil hadisil qudsi wal kalamil unsi, dan di dalam ucapan yang sangat halus, sangat lembut atau sangat dalam.
Apa yang dikatakan Allah? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim. Ma tidaklah taqarraba mendekatkan diri ilayya kepadaku. Siapa al-mutaqarribun? Al-mutaqarribun orang-orang yang mendekatkan diri kepadaku bimisli sama halnya dengan apa? Ada menjalankan ma pada apa-apa iftaratu yang aku wajibkan, iftaratu yang aku wajibkan alaihi atas mereka. Maksudnya gini, tidak ada orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan level terdekat yang melampaui melebihi daripada amal-amal fardu. 1000 kali kita sholat tahajud masih tetap kalah dengan sholat fardu sekali. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, kefarduan itu adalah media wahana untuk bisa mendekatkan diri yang tingkatnya paling paripurna. Jadi tidak akan sanggup orang mendekatkan diri kepada Allah melampaui kedekatan dirinya dengan amalan-amalan yang melebihi amalan fardu. Puasa Senin Kemis panjang tahun nggak pernah mengalahkan puasa Ramadan. Qiyamul Lail sepanjang malam nggak pernah mengalahkan pahala dekatan sholat isya. Sholat isya sekali hanya sebentar, sholat tahajud sebentar sampai subuh, tetap yang dihitung oleh Allah adalah sholat fardunya. Makanya jangan remehkan sholat fardu karena ini akan menjadi penentu. Jadi tak ada orang bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan apapun yang melampaui amalan-amalan fardu. Kenapa? Ya kan tadi sunnah itu ada tambahan saja. Ada satu apa namanya peringatan dari Imam Ghazali buat kita bagaimana cara mensikapi pilihan atau mensiasat apa namanya mengatur pola kerja disiplin kita di dalam menjalankan yang wajib sama yang sunnah, ada aturannya. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat punya siapa? Lil Bukhari, milik Imam Bukhari. Jadi hadis lain tadi. Di hadis lain versi Imam Bukhari bunyinya begini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in min ta'ati ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alayhi min ada'i dzalik. Ini kan enggak ada harakatnya sama. Pokoknya badannya begitu dah. Kata Imam Bukhari menukil riwayat Rasulullah begini bunyinya, wa matan tidaklah taqarraba mampu mendekatkan diri, taqarraba mendekatkan diri ilayya kepadaku siapa? Abdul, seorang hamba. Tidak mampu mendekatkan diri apa seorang hamba tadi kepadaku? Bisyai'in dengan sesuatu pun, bisyai'in dengan sesuatu pun minat ta'ati dari amal-amal ketaatan. Ahabbu yang lebih aku cintai ilayya bagi diriku mimma daripada apa-apa iftaratu yang aku wajibkan ku pada tadi alaihi atas orang itu. Maksudnya min ada'i dzalika berupa menjalankan amal-amal tadi. Sama maknanya, redaksinya berbeda, maknanya sama. Kata Imam Bukhari hadis ini punya gini, tak bisa orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang mampu melebihi sesuatu yang fardu, karena aku lebih mencintai sesuatu yang fardu daripada yang. Jadi nggak ada amalan kesunahan itu melampaui batas kecintaan Allah dalam hal yang difardukan. Jadi Allah lebih suka orang itu kalau mendekatkan diri kepada Allah dari yang fardunya itu lebih Allah sukai. Makanya nanti banyak orang tersirap sunnah digedein, fardu ditinggal-tinggalin atau diremeh-remehin. Nah itu nanti mal'un. Wa takhala tahta hadzal lafzi, wa takhala dan masuk. Jadi termasuk tahta hadzal lafzi, di dalam atau di bawah lafaz ini, masuk kategori lafaz ini apa? Kategori amal-amal fardu yang lebih Allah cintai daripada amal-amal sunnah. Itu jami'u faraidil aini wal kifayati, jami'u semua faraidil aini, kewajiban-kewajiban ain, fardu-fardu ain,
wal kifayati dan fardu kifayah, semuanya baik fardu ain maupun fardu kifayah. Jadi semuanya dia lebih Allah cintai daripada hal yang sunnah. Wasyamilah, dan mencakup meliputi apa itu lafaz yang tadi ini. Jadi selain mencakup fardu ain dan fardu kifayah, lafaz fardu tadi juga mencakup apa? Al-faraidha al-zahirata, kefarduan yang zahir. Apa sih kefarduan zahir? Ya, orang sholat itu kan fardu zahir. Sholat kan harus kelihatan kan? Nggak ada orang sholat sudah kapan? Tadi gue dalam batin. Sholat dalam batin harus zahir, tunggang-tungging itu baru disebut sholat. Kalau aliran kejawen, aliran kebatinan kan enggak, udah sholat. Udah kapan? Tadi waktu yang pada kesana saya udah angkat sama Allah. Sholat di batin harus zahir, nggak boleh tuh. Jadi termasuk kefarduan yang zahir fi'lan, ya secara perbuatan kan. Seperti apa? As-sholati, seperti sholat. Iya, sholat harus zahir. Waz-zakati, dan zakat. Zakat juga udah baca, udah kapan? Tadi udah beriati. Kalau zakatin ke 1.000 orang, iya, keluarin kagak lihat orang. Harus keluarin, ini nih zahir namanya. Jangan kalau aja mau dikit, ini kan cuma nimbang mubah doang. Saya nimbang mubah mas, mubah anu kapan? Harus zahir. Wa ghairi ma, dan selain keduanya, artinya selain sholat, zakat, minal ibadati, dari bentuk-bentuk ibadah. Itu dari sisi ketakwaan zahir yang berupa melakukan perbuatan. Ada juga ketakwaan zahir yang berupa meninggalkan perbuatan. Watarkan itu artinya yang sifatnya meninggalkan. Kalau tadi fi'lan itu sifatnya mengerjakan, sholat itu mengerjakan. Sekarang ketakwaan zahir yang sifatnya meninggalkan, watarkan. Seperti apa? Kazina, seperti zina, berarti meninggalkan. Wal qatli, dan membunuh, nggak boleh. Kayak kemarin udah carok tuh ya, orang mati ban dibaca oleh celuri, dan nggak boleh. Wa ghairihima, dan selain keduanya, selain zina dan qatl. Minal muharramati, dari segala hal yang diharamkan. Nah itu yang zahir. Ada ketahuan sifatnya jenis zahir. Kemudian berikutnya wal batinati, dan ada ketahuan yang sifatnya batin. Loh kok batin? Iya, kal ilmi billah, seperti mengenal Allah. Lu mengenal Allah itu wajib. Tapi kan mengenal Allah nggak ngomong gua kenal Allah, gua kenal Allah. Enggak, di sini itu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap mukmin. Dia harus mengenal Allah. Makanya harus rukun iman. Nah, rukun iman itu harus dimasukkan karena wajib dia. Orang harus meletakkan al-ilmu billah di sini. Yakin ilmu mengetahui Allah, yakin di sini. Jadi mengetahui Allah itu hukumnya wajib, tapi itu sifatnya batin karena adanya di hati. Wal hubbi lahu, wal hubbi, dan cinta lahu, kepada Allah. Cinta kepada Allah itu wajib, nggak ada cerita sunnah, wajib. Tetapi kewajiban yang ditanamkan secara batin, tidak kelihatan. Wa tawakkuli, dan memasrahkan diri alaihi, kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu wajib. Orang kita ngaji, saya belajar akhlak, takwa, syukur, tawadhu, dipikir itu amalan sunnah, itu wajib semua. Itu takwa itu wajib, saya bilang sunnah. Dia akhlak namanya, tapi hukumnya ya wajib. Takabur itu kan sombong, itu wajib ditinggalkan. Maksudnya jauh bilang, kalau sanggup gua, kalau nggak sanggup ya biarin itu, nggak bisa, wajib. Jadi akhlak itu namanya, tapi hukumnya wajib. Tawadhu, orang kan wajib tawadhu. Sebab kenapa? Emang kalau tawadhu namanya takabur, kalau takabur boleh? Haram kan? Berarti tawadhu wajib. Cuma kemampuannya masing-masing sama dengan orang. Sholat fardu juga begitu. Sholat fardu wajib, tapi ngerjainnya kan macam-macam. Ada yang ekspres, ada yang getah, ada yang tentara, ada yang nunda-nunda, ada yang dirapel, tiga sholat jadi satu gitu. Beda-beda gitu kemampuannya. Tapi ya wajib, tawadhu juga wajib. Cuma kemampuannya ada yang baru segini doang belajar, ada yang udah menggelindungi gitu ya. Syukur juga ada orang yang udah bagus, ada yang baru belajar. Wajib. Wal khawfi, dan takut.
wal khaufi dan rasa takut minhu kepada Allah. Takut kepada Allah itu hukumnya wajib. Coba bilang. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, sampai di sini aja nih. Kita selesai wala yazalu al-'abdu yataqarrabu wa yatahabbabu ilayya bin nawafil wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji abadayadi rabbal alamin ya wa'ilal judi wal karami ya wa'ilal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji abadayadi rabbal alamin ya wa'ilal judi wal karami ya wa'ilal judi wal karami.